Sekelompok orang perlahan mendekat dengan payung mereka menembus hujan. Itu ternyata kelompok Daegun. Daegun menoleh dan mencoba menasihati teman-temannya. Kalian benar-benar tidak perlu ikut denganku. Namun Jongman langsung membantah. Kau bicara apa? Tentu saja kami ikut bersama. No Manho ikut bicara. Kami tidak bisa membiarkanmu menghadapi geng kelas 2 sendirian. Kau selalu membantu kami. Daegun menatap No Manho di belakangnya dan bertanya. Jadi, tas itu untuk apa? Manho tampak gugup. Ah, ini, lawanmu cukup tangguh. Jadi aku sudah menyiapkan banyak barang. Daegun mengetahui niat dari Manho dan berkata, lupakan itu. Jongman buru-buru memberi informasi pada Daegun sebelum masuk. Aku dapat info tentang gaya bertarung Park Duan. Ia pikir informasi itu akan menarik perhatian Daegun, tapi responsnya sama sekali datar. Aku akan tahu setelah satu pukulan. Jiang Men dan Jiang Ho saling pandang kebingungan. Mereka berbisik. Hah? Satu pukulan? Apa telingaku salah dengar? Mengabaikan semua gangguan di sekitarnya, Daegun fokus menatap ponselnya. Setelah meninjau sebentar, Daegun kembali menegaskan. Maaf, tapi kalian harus masuk duluan. Pernyataan itu membuat teman-temannya tercengang. Hah? Jiang Min mencoba meneliti lebih jauh. Maksudmu apa? Tanpamu, sekeras apapun usaha kami, pasti akan dipukul mundur. Daegun menjawab. Aku akan menyusul. Adegan berpindah ke tempat pertemuan yang telah disepakati. No Manho sudah tiba bersama teman-teman lainnya, namun Daegun belum terlihat. Ia benar-benar pergi karena ada masalah penting yang harus ia tangani. Dalam ketegangan itu, kedua pihak saling bertatapan. Kemudian seseorang berkata, anak pindahan itu belum datang. No Manho menjawab singkat. Dia akan segera datang, namun tak ada jaminan. Kemudian Park Duan menyeringai dan bertanya pada No Manho, apa dia begitu takut sampai lari? No Manho dengan percaya diri meyakinkannya. Jangan khawatir, dia bukan orang yang seperti itu. Pria itu mengubah ekspresinya, rasa penasarannya mulai muncul. Anak berambut merah, kamu Namen, kan? Jadi, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggunya muncul. Baiklah, pergi dan cari tempat duduk di sisi lain. Yang Min berjongkok, kata-katanya yang berani seolah menjadi penegas. Aku yakin 100%, Manho akan menyelamatkan kita. Tekanan di jalan benar-benar terasa hebat. Dengan kelima petinggi mereka hadir di sana, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Oji Gil, peringkat 3, Duang Su, peringkat 4, dan Kim Samuel, peringkat 5. John Min melihat pintu terbuka dan terkesiap. Sepertinya, yang datang hanya siswa kelas 2 dari jalan. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Mereka di sini. Sekelompok siswa kelas 2 dari geng terkenal, Justice Gang, mulai berdatangan dalam gelombang. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi dingin dan tidak senang. Sapaan mereka singkat. Halo. Mereka adalah geng legendaris kelas 2 dari Justice Gang. Pemimpin kelompok itu, Ma Iseok, mendekat dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Kenapa kalian semua harus datang jauh-jauh ke sini? Hanya untuk pertarungan anak kelas 1. Anggota lain menjawab. Hanya saja, anak itu bukan siswa kelas 1 biasa. Bang Jomo tiba-tiba melihat seseorang dan berseru kaget. Apa? Lee Sunwo dari kelas 19 juga ada di sini. Oke, setelah menyadari kedatangan orang baru itu, menyapanya dengan hangat. Kau datang juga, duduklah dimanapun kau mau. Begitu ia muncul, tokoh berpengaruh ini dengan percaya diri berkata, sayangnya, tidak ada tempat yang tersisa. Kita harus duduk dengan jarak setidaknya satu kursi. Yang lain menanggapi situasi tempat duduk itu. Tidak apa-apa, satu kursi tidak terlalu menjadi masalah. Gisu, yang masih sangat penasaran, melihat sekeliling. Jadi, di mana murid pindahan itu? Apa dia belum muncul juga? Pertanyaan tentang keberadaan sang protagonis menjadi semakin sering terdengar. Na Manho dan Yang Min benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespons. Ketakutan dan kecemasan terlihat jelas di wajahnya. Keringat bercucuran, dan pikiran terus bergema di kepalanya. Daegun, kapan kau akan sampai di sini? Sementara itu, Park Dujin sedang menatap ponselnya dengan saksama. Layarnya dipenuhi oleh fluktuasi grafik hijau dan merah dari pasar mata uang. Wajahnya berkerut, tidak mampu menyembunyikan rasa tidak nyamannya. Tokoh-tokoh berpengaruh di sekelilingnya, yang telah menunggu terlalu lama, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mata mereka tampak sayu, seolah-olah mereka akan pingsan. Merasa frustrasi, Park Dujin tidak tahan lagi. Dalam luapan amarah, ia membanting ponselnya ke lantai. Suara benturan yang keras itu membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Dia berteriak, mengumpat tanpa henti. Kenapa dia belum muncul juga? Aku bisa gila. Tidak mampu menahan emosinya, ia mulai mengoceh. Siapapun, ayo maju. Siapapun boleh. Anak kelas 1 atau kelas 2, aku tidak peduli. Keinginan Dujin untuk bertarung tampaknya telah mencapai puncaknya.
Teman-temannya dengan cepat turun tangan, suara mereka dipenuhi kepanikan. Hei, apa yang kau lakukan, Dujin? Tenanglah. Bahkan anggota kelompok yang paling tenang pun tidak tahan lagi. Mata Jae terasa dingin dan tajam, tatapannya terpaku ke depan. Suaranya terdengar tegas dan penuh wibawa. Benar, kita di sini bukan untuk membuang-buang waktu. Kurasa ini saatnya untuk sedikit hiburan. Park Dujin, dengan tangan yang sudah gatal, menyeringai provokatif. Dia menantang dengan suara keras. Hei, Na Manho, anak kelas 1, kan? Ayo, turun ke sini. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Setiap tetesnya menghantam trotoar dengan keras. Seseorang yang memegang payung berjalan menembus hujan, bergumam pada dirinya sendiri. Kurasa aku sedikit terlambat. No Manho sedikit tersentak mendengar godaan dalam kata-kata orang itu. Kau, memanggilku. Di belakangnya, Yang Min tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran dan ketakutannya. Suaranya bergetar. Apa yang harus kita lakukan sekarang, No Manho? Tapi kali ini, No Manho lebih berani dari sebelumnya. Dia menjawab dengan keras, menegaskan posisi sebagai anggota kelas 1. Kita harus bertanggung jawab atas keterlambatan Daegun. Aku harap, aku menang. Suasana tegang itu dengan cepat pecah ketika Sun Woo menyela. Suaranya terdengar jelas. Tunggu, aku punya saran. Kita harus memastikan kondisi terbaik untuk para petarung sebelum pertandingan utama. Kita tidak bisa membiarkan Park Dujin membuang-buang kekuatannya. Namun, saran Sun Woo langsung dipotong oleh Park Dujin, yang berteriak keras. Tutup mulutmu, dasar botak bodoh. Aku perlu pemanasan sebelum pertarungan. Mengabaikan kegilaan Park Dujin, Sun Woo menjawab dengan tenang, suaranya tegas. Tidak, kau tidak bisa melakukan itu. Kelasku memiliki 2 anggota dari kelas pendidikan jasmani khusus yang akan bertanding. Mendengar ini, Park Dujin dengan sifat arogannya, mendengus belak-belakan dan mengejek. Kau pikir bertarung dengan orang-orang bodoh itu menyenangkan? Hah, dasar botak. Di tengah obrolan yang riuh, Gong Gi dengan lembut menasihati. Bertarung dengan orang-orang itu tidak terlalu buruk. Anggap saja sebagai hiburan. Kata-katanya sepertinya membuat semuanya hening sejenak. Tapi kemudian, ketegangan di udara pecah ketika seorang tokoh resmi membuka pintu dan melangkah masuk. Aku sedikit terlambat, bukan? Begitu pintu terbuka, No Manho dan Yang Min segera mengalihkan pandangan mereka ke arah sana, penuh antisipasi. Bahkan Park Dujin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, mengira pendatang baru itu adalah Daegun. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang yang masuk adalah Mang Jong. Dia berjalan masuk, tapi mulutnya terus saja bicara. Aku ingin tahu apakah Daegun membuat Dujin menangis hari ini. Jika kita bertaruh pada Daegun, mungkin kita bisa dapat apartemen yang lebih besar. Tapi bagaimana jika dia dihajar oleh Dujin? Kata-kata acak dan provokatif itu hanya menambah bahan bakar ke dalam api, menyebabkan wajah Park Dujin berkerut frustrasi. Dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada apa dengan si bodoh ini? Menyadari kejengkelan Dujin, Min dengan cepat turun tangan, mencoba menenangkan Mang Jong. Hei, diam dan kemarilah. Tapi Mang Jong menolak untuk berhenti, malah berbalik untuk mengajukan pertanyaan lain. Hei, Yang Min, bagaimana kabar kakak kita, Daegun? Apa dia sudah tiba? Yang Min menatap Mang Jong tanpa daya. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan kepada si bodoh yang tak henti-hentinya bicara itu. Dengan jengkel, ia berteriak. Sialan, dasar bodoh, sini kau sekarang. Nama Mang Jong sepertinya seperti orang bisu yang tiba-tiba menemukan suaranya. Mulutnya tak henti-hentinya bergumam. Kalau dipikir-pikir, aku harus bertaruh pada siapa ya? Tidak ada yang gratis di sini, kan? Aku bahkan harus pergi menarik uang untuk taruhan besar ini. Kata-kata Mang Jong yang tanpa pikir panjang itu hanya memicu kemarahan Park Dujin. Wajahnya berkerut karena marah dan suaranya setajam baja. Hei, Kim Mang Jong, bukankah kau bos kelas 2 sebelumnya? Tanpa sedikit pun keraguan, Mang Jong dengan santai menjawab. Ya, aku dulu dipanggil Tuan Muda. Tapi sekarang aku telah bersumpah setia pada Daegun. Tapi pernyataan sombong itu tidak bertahan lama. Dalam sekejap mata, sebuah pukulan buas dari Park Dujin menghantam, membuat Mang Jong terbang ke belakang. Pukulan itu begitu kuat hingga darah muncrat dan wajah Mang Jong langsung berkerut kesakitan. Kebrutalan Park Dujin terlihat jelas dalam pukulan itu. Dia tidak berhenti di situ, melanjutkan tindakan kekerasannya. Lengannya yang kuat mengencang di leher Kim Mang Jong. Dengan satu dorongan, Mang Jong terlempar tak terkendali. Setelah serangkaian gerakan berbahaya, Park Dujin terus maju seperti orang gila. Sekarang, Mang Jong benar-benar ketakutan. Dia menekan lengannya ke hidung untuk menghentikan darah mengalir, wajahnya dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan. Dujin melepaskan gerakan pamungkasnya, kakinya yang besar menginjak langsung ke wajah Kim Mang Jong. No Manho,
yang berdiri di samping dan menyaksikan adegan brutal itu, tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia tergagap bertanya, kenapa dia tiba-tiba melakukan itu? Apa ini akan baik-baik saja? Pria lain menjawab dengan santai. Setidaknya, kurasa bos-bos lain tidak akan keberatan dengan ini. JOK, yang menonton dengan antusias, berkomentar. Sebelum menikmati hidangan utama, selalu ada hidangan pembuka. Ini seperti makan telur sebelum steak. Tidak ada yang campur tangan, dan situasinya menjadi semakin tegang. Park Do-jin terus menyiksa Kim Mang-jong. Tangannya berlumuran darah seolah siap menghajar lawannya sampai mati. Tiba-tiba, sebuah pintu misterius muncul dan sosok seseorang diam-diam melewatinya, diselimuti kecurigaan. Di tangan mereka ada foto-foto, termasuk salah satu kepala sekolah. Di sekitar mereka, ada sisa-sisa pertumpahan darah. Di lantai, tergeletak sekelompok orang tak sadarkan diri, tersebar di mana-mana dengan darah membasahi tanah, bercampur dengan banyak luka di tubuh mereka. Adegan beralih kembali ke area berkumpul yang telah diatur sebelumnya. Setelah beberapa saat menyiksa Mang-jong, wajah Do-jin tampak jauh lebih cerah. Dia menyeringai puas, suaranya penuh percaya diri. Ini bahkan belum pemanasan, bodoh. Tunggu sampai aku benar-benar panas. Kesenangan baru saja dimulai. Do-jin terus memanggil lebih banyak orang, dan saat itu, No Man-ho mulai bergerak ke arahnya ketika sebuah suara menghentikannya. Apa-apaan ini? Bukankah seharusnya aku lawanmu? Suara ini menarik perhatian pemimpin mereka, JOK. Tatapannya sedikit menyipit saat ia mengamati dengan cermat. Penampilan ini membuat semua orang yakin bahwa orang itu adalah salah satu anak buah utamanya. Pria itu tetap tenang dan bertanya pada Do-jin. Sialan, tidak bisakah kau menunggu sebentar lagi? Park Do-jin sangat bersemangat, mulutnya terus memanggil-manggil. Bahkan teman-teman No Man-ho menjadi penasaran ketika mereka melihat karakter utama muncul. Pada saat ini, beberapa temannya mulai berseru. Dia akhirnya muncul, Ma Iseok bergumam sambil berpikir. Dia pasti murid pindahan, ya? Daegun melangkah maju, menundukkan kepalanya sebagai permintaan maaf karena terlambat. Mengambil keuntungan dari momen ketika Daegun baru saja tiba, Do-jin tidak melewatkan kesempatan itu. Dia segera menunjuk. Tidak, kau sangat terlambat. Karena kau muncul terlambat, aku berpikir untuk menghajar temanmu untuk menghabiskan waktu. Daegun segera membalas. Siapa bilang? Ekspresi sombong yang percaya diri terlihat jelas di wajah Park Do-jin. Dia menyatakan, jika kau terlambat sedikit lagi, teman-temanmu pasti sudah habis. Oh, bukankah Kim Mang-jong temanmu? Setelah beberapa saat disiksa oleh Do-jin, wajah Mang-jong berlumuran darah, fitur wajahnya berantakan dan terlihat mengerikan. Daegun sudah berada di sana cukup lama. Dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi saat ini. Ekspresinya masih tenang hingga tingkat yang mencengangkan dalam menghadapi semua yang terjadi. Sang tokoh utama melangkah maju, melepaskan jaket luarnya dengan gaya keren, dan berkata, "Ya, kurasa, menghajar satu orang pasti sudah cukup membuatmu panas." Park Do-jin dengan cepat merespons, "Ya, tapi satu saja tidak cukup." Suasana tiba-tiba menjadi tegang saat suara seseorang jatuh menggema. Sebuah tendangan kuat dari sang tokoh utama ditujukan pada dua teman Park Do-jin. Do-jin menyaksikan seluruh kejadian itu, matanya terbelalak kaget. Wajah teman yang gemuk itu dengan cepat berubah bentuk karena kekuatan tendangan, darah muncrat dari mulutnya, sementara teman lainnya menderita luka yang sama parahnya. No Man-ho dan Yang Min berdiri di pinggir, tidak bisa mengalihkan pandangan dari tindakan unik Daegun. Sikap Do-jin mulai goyah. Sang tokoh utama menyatakan di depannya, "Aku hanya melakukan pemanasan dengan teman-temanmu." Sebuah gerakan pembuka yang mengesankan membuat lawan roboh tak bisa bergerak lagi. Penampilan Daegun sangat keren saat dia melonggarkan dasinya dan berkata pada lawannya, "Sayang sekali terakhir kali kita hanya bertukar sapa sebentar. Tapi hari ini, aku tidak akan berhenti sampai aku menjatuhkanmu." Siswa laki-laki yang terkena pukulan itu darahnya menyembur dari hidung dan salah satu sisi pipinya penyok. No Man-ho dan Yang Min terkejut, berdiri di sana dengan bingung, menyaksikan siswa itu jatuh ke tanah. Daegun dengan santai berkata, "Nah, begitu, aku sudah membereskan temanmu." Do-jin menatap temannya yang menggeliat di tanah, terkejut. Dia tidak menyangka Daegun akan bertindak sejauh ini. Bau darah tercium dari mulut siswa yang jatuh itu. Daegun perlahan melepas dasinya dan kemudian dengan tenang melanjutkan. "Mengingat kembali terakhir kali, bukankah kau bilang kau menyesal tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti? Ya, hari ini akan berbeda." Sambil berbicara, Daegun menggulung lengan bajunya. Urat-urat di lengannya menonjol. Tatapannya sangat teguh saat ia menatap Park Do-jin dan dengan lembut mengingatkannya. Hari ini, segalanya tidak akan berakhir seperti terakhir kali. Sun Woo, yang sedang menonton, merasa begitu tegang hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia bergumam, "Ini dia, akhirnya dimulai, kan?
Mereka berdua akan bertarung seperti kata senior, dan hari ini kita akan lihat bagaimana pertandingan ini berakhir. Lee Sunwo tersenyum tipis, berpikir dalam hati. Cih, seperti yang kuduga, pemimpin di belakang Du Jin memerintahkan. Hei, kalian para pemalas, yang tergeletak di lantai, bawa mereka keluar dari sini sekarang. Du Jin mengerutkan kening, tampak tidak senang saat para siswa laki-laki itu dibawa pergi. Dia angkat bicara, memanggil Kwon Daegun. Seperti yang kuduga, bergaul denganmu benar-benar menyenangkan. Kau persis seperti orang yang selalu kuinginkan untuk bertarung habis-habisan. Itulah juga mengapa aku merasa menyesal terakhir kali. Semua orang sepertimu yang suka kujadikan sasaran, sudah kuhabisi. Kwon Daegun menatap Du Jin. Ekspresinya tidak berubah, sedingin es. Park Du Jin menganggap lawan-lawannya di masa lalu tidak lebih dari boneka beruang dan tidak bisa menahan tawa keras. Heh, aku benar-benar kasihan pada mereka. Mengingat cara aku mencabik-cabik mereka satu persatu masih membuatku bersemangat. Itulah kenapa aku khawatir padamu, nak. Para siswa laki-laki yang sedang membersihkan tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka dan sesekali melirik ke belakang. Pada saat itu, Park Du Jin tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendorong beberapa siswa lain ke samping dan menyerbu ke depan seperti binatang buas yang lapar. Dia berteriak, "Aku tidak bisa menahan diri lagi, Daegun. Aku janji akan bermain denganmu untuk waktu yang lama." Daegun mempertahankan sikap tenang, tatapannya tak tergoyahkan dan tegas, mengamati dalam diam. Park Du Jin melayangkan pukulan pertama, tapi Daegun dengan cepat menghindarinya. Dia melangkah mundur, memaksa Park Du Jin untuk berputar dan melanjutkan serangan tanpa henti dengan agresi yang gigih. Daegun sepertinya sedang menghitung sesuatu, tidak memberikan respons apapun. Ini hanya membuat Park Du Jin semakin marah, menyebabkan pukulannya menjadi lebih ganas. 1 pukulan, 2 pukulan, lalu 3 dengan cepat. Tapi semuanya berhasil dihindari dengan mudah oleh Daegun. Perasaan tidak berdaya membuat Park Du Jin berteriak. Sialan! Matanya berkobar karena marah saat ia memelototi Daegun. Sialan! Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tidak melawan? Brengsek! Daegun tidak mengatakan apa-apa, tetap tenang saat ia terus menghindar. Keheningannya hanya membuat Park Du Jin semakin gila. Sial, kau menghindar lagi. Pengecut sekali. Daegun mempertahankan sikap tenangnya, terus menghindar tanpa melakukan serangan balik. Berbeda sekali dengan Park Du Jin, yang menerjang ke depan seperti binatang buas di luar kendali, melayangkan pukulan-pukulan liar tanpa tujuan. Sambil menyerang, ia berteriak, "Lawan, bodoh!" Bang Yang Ho, yang menonton dari pinggir, melebarkan matanya karena terkejut dan menoleh ke Yang Min. Apa yang terjadi? Kenapa Du Jin terus mengayunkan pukulan tapi tidak ada yang kena? Yang Min mengelus dagunya, ekspresi berpikir di wajahnya saat ia menjawab. Pasti karena ada celah kekuatan yang terlalu besar di antara mereka. Tapi kenapa Daegun terus menghindar seperti ini? Ma Iseok, yang telah mengamati dalam diam sampai sekarang, akhirnya angkat bicara. Mungkin, dia sedang menganalisis lawannya. Iseok mengingat pertarungan Daegun sebelumnya. Pertandingan dengan No Man Ho, yang dengan Shin Sang Ho, atau bahkan pertarungan dengan preman dari sekolah lain. Dalam pertandingan 1 lawan 1 seperti ini, Daegun biasanya tidak terlalu memperhatikan lawannya. Strateginya selalu menghindar terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk melakukan serangan balik. Tapi setelah menghindari beberapa pukulan, begitu ia memahami pola serangan lawannya, ia mulai melakukan serangan balik dengan sengit. Pada titik ini, sudut bibir Ma Iseok melengkung menjadi senyum tipis penuh pengertian. Dia mengamati situasi dengan tenang, seperti seorang peneliti yang menganalisis sebuah eksperimen. Sementara itu, Park Du Jin mengerahkan segalanya dalam serangannya, melancarkan pukulan demi pukulan. Awalnya, Daegun tampak menghindar, tapi tiba-tiba, ia melepaskan pukulan kuat ke perut Park Du Jin, mengenai titik lemah. Park Du Jin goyah karena pukulan berat itu, kekuatannya tampak berkurang. Dia berputar dengan marah dan kembali menyerang Daegun. Tapi Daegun dengan cepat melihat celah di pertahanan lawannya. Dengan ekspresi dingin, ia melancarkan tendangan kuat ke sendi lutut Park Du Jin, membuatnya kehilangan keseimbangan. Tidak berhenti di situ, Daegun melanjutkan dengan pukulan dahsyat ke wajah Park Du Jin. Tubuh Du Jin menghantam tanah dengan keras, pusing karena pukulan yang tepat. Namun, yang paling menakutkan dari Du Jin adalah kegilaan dan tekadnya yang pantang menyerah. Meskipun menerima pukulan berat, ia dengan cepat berjuang untuk bangkit kembali. Matanya menyala dengan api yang ganas dan penuh tekad. Dia menggunakan kakinya sebagai tumpuan, meluncurkan seluruh tubuhnya ke atas dengan kekuatan dahsyat. Pukulan tadi memang kuat, tapi masih belum cukup untuk menjatuhkan Park Du Jin sepenuhnya. Rasa sakit hanya membuatnya semakin marah. Du Jin berteriak, menyerang lurus ke arah Daegun dengan pukulan penuh amarah. Dasar brengsek, tapi sebelum pukulannya bisa mendarat di Daegun, itu diblokir dengan gerakan yang familiar. Daegun menendang lurus ke sendi lutut Du Jin, membuatnya terhuyung-huyung.
Kemudian dilanjutkan dengan pukulan kuat ke wajah lawannya. Pukulan itu membuat Dujin terhuyung, hampir roboh ke tanah. Dia terengah-engah, merasakan tubuhnya mulai melemah. Pada saat itu, Dujin berkata pada dirinya sendiri, "Tenanglah, tenang, pelan-pelan saja. Dia jelas lebih kuat dari yang kukira." Tapi sebelum Dujin bisa mengumpulkan dirinya, Daegun dengan dingin mendekat dan melayangkan pukulan dahsyat lainnya ke wajahnya. Pukulan itu membuat Dujin tertegun, dan yang tersisa di pandangannya hanyalah kilatan putih. Tidak berhenti di situ, Daegun melanjutkan serangannya tanpa henti. Dia menamparkan wajah Dujin lagi, kali ini dengan kekuatan sedemikian rupa hingga membuat Dujin linglung, berdiri tak bergerak seperti samsak tinju. Daegun menyadari lawannya masih belum sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Jadi, dia beralih menggunakan kakinya. Dengan tendangan kuat yang ditujukan langsung ke perut Dujin. Kekuatan itu membuatnya terbang beberapa meter, jatuh dengan keras ke tanah. Dujin terbaring di sana kesakitan dan linglung, tubuhnya nyaris tidak bisa bergerak. Dujin terengah-engah, urat-urat di tubuhnya menonjol jelas dan kekuatannya sepertinya telah terkuras secara signifikan. Wakil pemimpin yang berdiri di sebelahnya memandang pemandangan itu dengan keprihatinan yang terlihat. Dia berpikir dalam hati. Dia baru saja menendang orang berotot seperti Park Dujin dengan satu tendangan. Apa dia manusia? Preman kelas 17 juga ikut berkomentar, suaranya penuh keterkejutan. Apa Park Dujin akan terus dihajar seperti ini? Dia bahkan belum berhasil menyentuh Daegun sekalipun sejauh ini. Jika dia terus menyerang seperti ini, bahkan mendaratkan pukulan ringan pada Daegun pun akan menjadi mustahil. Darah menetes ke tanah. Park Dujin menyeka darah yang masih menodai mulutnya, memberikan senyum pahit. Sial, itu benar-benar sakit, brengsek. No Manho, melihat Dujin perlahan duduk, tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia menoleh ke Yang Min dan berseru, "Ya Tuhan, dia ditendang sejauh itu dan masih bisa bangun." Yang Min mengangguk, suaranya dipenuhi kekaguman. Itu menakutkan. Won Daegun memang sekuat itu. Tapi Dujin juga tidak lemah. Keduanya adalah monster. Jika ada orang lain yang ikut campur, pertarungan ini pasti sudah berakhir sekarang. Daegun menggenggam tangannya, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan santai. Kau tahan pukulan juga. Aku akui itu. Tapi sampai sekarang, aku belum punya kesempatan untuk benar-benar memukulmu. Aku harap kau bisa bertahan sedikit lebih lama." Dujin tetap tersenyum percaya diri. "Oh ya, apa kau memberitahuku bahwa kau belum serius sampai sekarang? Biar ku beritahu sesuatu, aku juga sama." Begitu selesai berbicara, Park Dujin melangkah mundur, mengambil ancang-ancang, dan segera menyerbu ke arah Daegun seperti harimau lapar. Dia berteriak, "Brengsek, habislah kau." Daegun berdiri diam, tak bergerak, tatapannya tenang dan mengamati. Tapi yang mengejutkan adalah, sebelum Dujin bahkan bisa mendekat, ia melancarkan serangan. Daegun membeku sejenak, bertanya-tanya, "Tunggu, apa dia baru saja menyerang sebelum mendekatiku?" Saat pikiran itu melintas, Daegun dengan cepat bereaksi, bergegas maju untuk memegang Dujin dengan erat di sekitar pinggang. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat ia berpikir dalam hati. "Cih, orang ini benar-benar sesuatu. Dia bahkan tahu cara berpura-pura. Apa dia mencoba menyiratkan bahwa segalanya tidak akan berakhir begitu saja? Mungkin dia sadar bahwa menyerang tanpa henti seperti ini tidak akan membawanya kemana-mana. Tapi, betapa bodohnya, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya penting." Daegun melanjutkan analisisnya yang tenang. Tidak peduli seberapa kuat pukulannya, hasilnya akan tetap sama. Dia akan tetap dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa ini. Tatapan Dujin mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan, dengan sedikit kekhawatiran merayap masuk. Daegun tidak ragu-ragu, memberikan tendangan tepat ke titik rentan pada Park Dujin. Tanpa berhenti di situ, dia tanpa henti menyerang titik lemah yang sama. Setiap serangan kuat dan akurat, seolah menentukan hasil pertempuran. Wajah Dujin mulai membengkak, kehilangan ekspresi tenang yang pernah dimilikinya. Pemuda yang uangnya pernah dirampok oleh Park Dujin berdiri di samping dan menyaksikan adegan itu, merasakan kepuasan di hatinya. Dia berpikir, bajingan itu, Park Dujin, sekarang dia dihajar seperti anjing. Dia pantas mendapatkannya. Pria berbaju biru itu mendecakkan lidahnya, menggelengkan kepala. "Cih, pertarungan ini benar-benar berat sebelah sekarang. Tidak ada yang menyangka akan jadi seperti ini." Sepertinya Park Dujin benar-benar tidak bisa melawan lagi. Lee Sun-woo, yang menonton dari samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia bergumam pada dirinya sendiri. "Aku tahu dia kuat, tapi aku tidak menyangka dia sekuat ini." Pada saat itu, Manho menoleh ke Yang Min dengan ekspresi serius. "Apa kau ingat ketika Dujin bilang dia menguji kekuatan lawannya melalui permainan lempar koin?" Yang Min mengangguk. "Ya, aku ingat." "Kenapa?" Manho mengerutkan kening. "Sekarang, aku mengerti arti sebenarnya dari itu.
Sementara itu, pertarungan antara Park Do-jin dan Daegun masih berlangsung, sangat sengit. Do-jin terus menyerang, tapi setiap pukulan yang ia buat meleset dengan sia-sia. Sebaliknya, Daegun tidak melewatkan kesempatan apapun. Dia tahu kelemahan Do-jin dengan baik, mendaratkan setiap pukulan dengan tepat dan berbahaya. Di sisi lain, Do-jin sepertinya tidak memiliki rencana atau strategi yang jelas. Dia hanya menyerbu ke depan, menyerang secara membabi buta tanpa perhitungan. Dan setiap kali dia mengayunkan pukulan, serangannya jatuh ke ruang hampa. Sementara itu, Daegun tetap dingin dan tenang, dengan mudah memberikan pukulan fatal, menyerang titik-titik lemah yang membuat Do-jin semakin lemah dan tak berdaya setiap saat. No Man-ho terus berbicara kepada Yang Min, tanpa sadar bahwa Lee Sun-woo juga mendengarkan. Kau tahu, kekuatan fisik Park Do-jin luar biasa, dan dia tahu cara menerapkannya dalam permainan lempar koin. Jika kita melempar koin dengan kekuatan yang tepat, keempat koin akan melayang di udara dan memiliki peluang sangat tinggi untuk terbalik. Itulah juga mengapa dia menggambar grafik itu di buku catatannya. Bang Jong-ho menyela. Hei, kedengarannya seperti lompat tinggi, ya? Yang Min mencoba menjelaskan. Maksudmu jika kau punya kekuatan, kau akan punya keuntungan besar karena bisa melompat lebih tinggi, kan? Man-ho mengangguk, wajahnya serius. Ya, tepat sekali. Selama kau kuat, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Ma Iseok berdiri di sana menonton, berpikir dalam hati. Wow, mereka terlihat sangat serius. Man-ho menopang tangannya, tatapannya mantap saat mengamati pertandingan. Dia bergumam, kalau begitu, kekuatan fisiknya pasti akan sangat membantunya. Tapi sayangnya, lempar koin bukanlah permainan kekuatan. Ini adalah permainan keterampilan. Untuk bermain lempar koin, aku harus menguasai keterampilan berikut. Aku harus tahu di mana koin mendarat, berapa banyak koin yang ada, dan aku perlu membidik dengan akurat serta mengontrol kekuatan lemparan. Park Do-jin tidak memiliki keterampilan melempar koin. Dia selalu bertindak berdasarkan insting, melakukan hal-hal tanpa berpikir. Pendekatan ini telah diterapkan dalam pertempuran ini, tetapi itu mengekspos kelemahannya. Dia menolak untuk menganalisis atau memahami siapa lawannya. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, menyerang kapanpun dia merasa ingin. Itu benar-benar bodoh. Namun, dia memang memiliki daya tahan fisik untuk menahan banyak pukulan dalam waktu yang lama. Tapi sekarang, lawannya bukanlah orang biasa. Lawannya tahu persis cara melempar koin untuk menciptakan keuntungan, menyerang langsung ke kelemahannya dengan akurasi tepat dan kekuatan yang cukup. Daegun benar-benar tahu cara bermain, gumam Man-ho dalam hati. Daegun tidak perlu mengerahkan terlalu banyak usaha, namun ia masih bisa menjatuhkan si bodoh itu. Benar-benar lawan yang tangguh. Di sekolah ini, Hee-jun berteriak keras. Hei, Kwon Daegun, apa yang kau lakukan? Ah, serius, kau membuatku frustrasi. Jangan hanya mengayun liar dan berharap pada keberuntungan. Pada saat itu, Daegun tampak begitu polos. Dia menggaruk kepalanya dan tergagap. Oke, Hee-jun menyela, suaranya penuh keseriusan. Melempar koin adalah langkah fundamental dari pertempuran ini. Apa kau tidak tahu itu? Hee-jun menunjuk ke meja, matanya menyala dengan gairah. Lihat, pukul tepat di tempat yang kau inginkan. Tapi kau harus menggunakan kekuatan yang pas. Lihat, tidak sesulit itu, kan? Coba kau. Sambil berbicara, ia menarik tangannya untuk membiarkan Daegun mencoba. Hee-jun mengingatkannya, jangan biarkan tanganmu menyentuh koin, mengerti? Daegun mengangkat tangannya, dengan hati-hati mengingat instruksi Hee-jun. Dia membidik dengan tepat, matanya terkunci pada koin. Jantungnya berdebar sedikit tegang. Dia menatap koin di atas meja tanpa berkedip, sepenuhnya fokus. Kemudian, Daegun mengangkat tangannya dan memukul dengan pukulan yang kuat. Kembali ke masa kini, Park Do-jin dipukul tepat di wajah oleh Daegun. Pukulan itu membuat Park Do-jin terbang, tetapi ia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Pria gila itu terus menyerang ke depan tanpa berpikir. Daegun meliriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya berkilau dengan perhitungan. Dia berpikir, di mana aku harus memukul selanjutnya? Park Do-jin mengertakkan gigi dan menyerbu ke arah Daegun. Daegun tersenyum tipis, berpikir dalam hati. Baiklah, jika itu tempat yang kau pilih. Setelah berpikir begitu, dia melayangkan pukulan lurus ke tengah wajah Park Do-jin. Darah menyembur dari hidungnya seperti air mancur, berceceran di mana-mana. Daegun menahan tinjunya di udara, tatapannya tenang. Pukulan itu terlalu ringan baginya, hampir tidak memerlukan usaha. Siswa kelas 2 berkacamata yang sedang menonton pertarungan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Wow, bukankah kau bilang Park Do-jin kuat? Dia pernah mengalahkan Daegun sebelumnya. Dia bahkan bukan tandingan Kwon Daegun.
Konyol sekali bertaruh pada pertarungan yang berat sebelah seperti ini. Lee Sunwo berdiri di luar, diam-diam mengamati pertandingan. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Park Dujin memang kuat, tidak diragukan lagi. Tapi lawannya jauh lebih kuat. Kita harus bersyukur Park Dujin bisa bertahan selama ini. Daya tahannya mengesankan. Tapi dengan data ini saja, sulit untuk mengukur kekuatan sejati Kwon Daegun, terutama saat dia menggunakan mainan. Pada titik ini, Park Dujin sepertinya merasakan kelelahan. Dia berjuang untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Rasa anyir darah menyebar ke seluruh ruangan. Matanya penuh tantangan, terkunci pada Daegun, dan di dalam hatinya ia berteriak. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengalahkan orang itu? Daegun terlihat sama sekali tidak tersentuh. Sikapnya santai seolah tidak terjadi apa-apa. Dia dengan santai menggulung lengan bajunya dan berkata dengan nada mengejek. Park Dujin, berusahalah sedikit lebih keras. Ini semakin membosankan. Bukankah kau bilang tadi ingin menghajarku sampai jadi bubur sesukamu? Tapi sepertinya, kau membenciku. Ya, mau bagaimana lagi? Aku lebih kuat darimu. Itu tidak bisa disangkal, kan? Pada saat yang sama, di sebuah warung internet, Baik Suji duduk di depan komputer dan tiba-tiba berseru keras. Apa? Kenapa kau baru bilang sekarang? Yo Ji Seok yang duduk di sebelahnya menjawab dengan sedikit terkejut. Oh, kenapa kau begitu kaget? Aku juga baru dengar dari Lee Sunwo. Suasana di warnet tampak lebih ramai saat sekelompok siswa kelas 2 berkumpul di sana. Suji mendecakkan lidahnya dalam hati. Sialan, tangan Daegun benar-benar membuatku kesal. Seharusnya aku tidak bertaruh lagi. Dia kemudian berdiri tiba-tiba dan menoleh ke Ji Seok. Ayo pergi, kita ke sana. Ji Seok terkejut, bertanya. Hah, kau mau bertemu murid baru itu? Tiba-tiba seorang anak laki-laki di dekatnya yang fokus pada permainannya tertawa keras dan menyela. Hah, kenapa? Mungkin karena cewek ini suka sama murid baru itu. Bukankah sudah jelas? Dia tidak menyadari bahwa Suji berdiri tepat di belakangnya. Tangannya bergerak cepat di keyboard, mata terpaku pada layar. Lawannya di seberang permainan tiba-tiba menang. Suji mengerutkan kening, bertanya-tanya. Tunggu, apa aku kalah? Tidak mungkin. Berpikir begitu, Suji segera berdiri. Matanya dipenuhi keterkejutan saat ia melihat ke seberang. Sejak kapan siswa laki-laki itu terkapar di atas meja? Dia berteriak panik. Apa yang terjadi? Kenapa kau kena pukul saat kita sedang bermain? Yo Ji Seok, yang duduk di dekatnya, mengangkat kepalanya untuk melihat Suji buru-buru pergi. Dia bertanya-tanya, tatapannya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia pergi, kenapa dia begitu terburu-buru? Sosok Suji perlahan menghilang, meninggalkan Yo Ji Seok dengan serangkaian pertanyaan di benaknya. Kenapa dia bertingkah aneh sekali? Baik Suji, sambil memegang payung, berlari menembus hujan lebat. Hatinya terbakar oleh kecemasan, dan meskipun hujan, ia tidak peduli. Sambil berlari, ia bergumam pada dirinya sendiri. Kwon Daegun benar-benar gila. Kenapa dia pergi ke tempat itu? Bagaimana jika dia bertindak sembrono? Apa yang akan terjadi? Apa dia benar-benar bertarung di depan siswa kelas 2? Ini terlalu berbahaya. Berpikir begitu, Suji tiba-tiba membuang payungnya, membiarkan hujan mengguyurnya saat ia bergegas maju dengan kecepatan penuh. Di arena, Park Dujin sepertinya menjadi gila. Dia menamparkan pipi kirinya, lalu pipi kanannya, dan kemudian mulai menamparkan wajahnya sendiri dengan kedua tangan secara terus-menerus. Kerumunan di sekelilingnya berdiri membeku, menonton dengan kaget. Seseorang di sisi ini mencondongkan tubuh dan berbisik kepada pemimpinnya, JOK. Aku tidak percaya, dia benar-benar menamparkan dirinya sendiri. Disiplin diri macam apa ini? Pria berambut pirang yang berdiri di dekatnya juga angkat bicara dengan suara yang nyaris lebih keras dari bisikan. Apa yang terjadi dengan si bodoh itu? Kim Do-han mengangkat bahu, nadanya diwarnai ejekan. Kurasa dia hanya mencoba merasakan rasa tangannya sendiri. Park Dujin menatap tangannya, matanya dipenuhi kontradiksi dan kekecewaan. Sebuah pertanyaan terus bergema di benaknya. Apa yang kulakukan? Aku bahkan belum menyentuh kulitnya. Ada apa denganku? Dari sudut lain, Kim Do-han mengamati situasi Park Dujin dengan rasa puas. Dia berpikir, orang ini sudah tidak bisa ditolong. Terakhir kali dia kalah dalam lempar koin, dia bahkan menamparkan dirinya sendiri untuk memeriksa rasanya. Dan sekarang, dia bahkan tidak bisa membuat jarinya menyentuh kulit Kwon Daegun. Entah dia sadar atau tidak, rasa tangan itu tidak akan membantunya lagi. Kwon Daegun berdiri menghadapnya, menyeringai, menatap Park Dujin seolah-olah dia adalah seorang badut. Dia dengan santai berbicara, nadanya setengah mengejek. Hei, sudah selesai aktingnya. Dari kejauhan, Kim Do-han merasakan getaran kegembiraan, senyum jahat melintas di wajahnya, dan dalam benaknya ia berpikir. Bagus, Daegun, sekarang uang tidak penting. Hajar saja orang ini,
Tunjukkan padanya siapa yang benar-benar menguasai permainan ini. Meskipun kelelahan, Park Dujin berjuang untuk mengatur napas. Dia menatap Daegun, mencoba tergagap mengucapkan beberapa kata. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aneh, aku hanya bisa mendaratkan satu pukulan bahkan ketika koin jatuh. Pada akhirnya, itu harus dilempar kembali. Dengan itu, Park Dujin menyerbu ke depan seperti mengat ke api, mengabaikan segalanya. Dia menerjang ke arah Kwon Daegun, tinjunya mengayun kuat, diarahkan lurus ke wajah lawannya. Tapi Daegun berdiri diam, matanya tak tergoyahkan. Pada saat terakhir, ia dengan lembut melangkah ke samping, menyebabkan pukulan Park Dujin meleset dari sasarannya, mendarat di ruang hampa. Tanpa membuang waktu lagi, Daegun menendang keluar, serangan cepat namun kuat, mendarat tepat di dada Park Dujin. Park Dujin kehilangan keseimbangannya, tubuhnya yang berat terbang ke belakang. Suara kering yang tajam terdengar saat ia menghantam tanah. Tapi seperti binatang liar yang gigih, ia dengan cepat berguling ke samping dan mendorong dirinya dengan tangannya. Matanya merah, dipenuhi kegilaan dan pembangkangan. Kali ini, alih-alih menyerang lurus ke arah lawannya seperti sebelumnya, ia mengubah pendekatannya. Satu kaki ditanamkan kuat di tanah, yang lain menendang dengan kuat ke arah Kwon Daegun. Tetapi lawannya, seperti hantu yang tidak bisa disentuh, hanya mengambil langkah ke samping, membuat serangan itu sia-sia. Kehilangan keseimbangan lagi, Park Dujin jatuh ke tanah sekali lagi. Tapi dia tidak membuang sedetik pun. Dengan kegigihan semata, ia melompat kembali berdiri dalam sekejap dan mengubah arah serangannya dari belakang. Daegun tetap tenang. Dia bahkan tidak perlu menoleh. Dia hanya sedikit membungkuk, membiarkan serangan Park Dujin meleset di udara. Kemudian, sebuah pukulan kuat dari Daegun melesat dari bawah dagu dan mendarat tepat di lawannya. Pukulan itu tajam seperti belati, menyebabkan Park Dujin kesakitan dan marah. Ah, brengsek, raungnya. Seluruh tubuhnya seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Tangannya menggapai-gapai di udara dan kakinya menendang liar. Tapi setiap gerakan hanya mengungkapkan ketidakberdayaannya. Daegun, dengan ketenangan yang menakutkan, hanya mengambil beberapa langkah ringan ke belakang, menghindari setiap serangan yang tidak tepat. Kemudian, saat Park Dujin masih meronta-ronta, Daegun mendaratkan pukulan tepat di tengah wajahnya. Pukulan itu datang seperti palu, menyebabkan Park Dujin terhuyung-huyung, kepalanya pusing. Staminanya habis. Park Dujin tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia terhuyung-huyung, punggungnya perlahan menyentuh tanah. Tetapi bahkan saat dia jatuh, secercah tekad yang pantang menyerah masih menyala di matanya. Dia bisa memukulku sebanyak yang dia mau. Aku tidak boleh kalah, kata Park Dujin pada dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, tetapi semangatnya berpegang pada sisa-sisa tekad terakhir. Di sisi lain, Daegun berjongkok, mengumpulkan momentumnya. Tubuhnya yang tinggi melesat ke depan seperti anak panah, kecepatan dan kekuatan menyatu dalam setiap langkah. Park Dujin bangkit, melayangkan pukulan kuat ke arah wajah Daegun, tetapi itu hanya menyerempet pipinya. Smack! Pukulan lain dari Daegun mendarat tepat di pipi Park Dujin, merenggut sisa kekuatannya dan membuatnya tidak bisa berdiri. Terbaring di tanah, tubuhnya lumpuh karena rasa sakit. Park Dujin mengertakkan gigi, mengutuk dalam diam. Sialan, kenapa ini terjadi? Sakit sekali. Tidak, aku harus bertahan. Ini kesempatanku. Aku tidak boleh melepaskannya. Berpikir begitu, Park Dujin mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tangannya ke belakang, bersiap untuk mendaratkan pukulan lurus ke wajah Daegun. Pukulan yang penuh tekad itu sepertinya cukup untuk menjatuhkan lawannya. Tapi tidak, sekali lagi, Daegun dengan mudah menghindar, menyebabkan pukulan Park Dujin mendarat di udara tipis. Sejak awal pertarungan, Park Dujin tidak pernah sekalipun berhasil menyentuh Daegun. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Rasa malu dan kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Pada saat yang sama, pukulan Daegun, yang ringan namun tepat, mendarat di wajah Park Dujin. Meskipun pukulan itu tidak kuat, itu cukup untuk membuatnya terhuyung-huyung. Darah mulai mengalir dari mulut dan hidungnya, seolah-olah dia baru saja ditusuk. Park Dujin kehilangan semua kekuatannya dan roboh ke lantai. Matanya dipenuhi kebingungan saat ia bertanya-tanya, kenapa? Dia tidak bisa mengerti. Kenapa aku tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun? Tidak sekalipun. Dia duduk di sana, terkulai dengan darah menggenang di sekelilingnya di lantai. Udara di ruangan itu terasa pekat dengan bau amis darah, membuat pemandangan itu semakin tragis. Daegun, dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, menolak untuk membiarkan kesempatan itu lolos. Dia melangkah maju, menjambak rambut Park Dujin dan menarik kepalanya ke belakang. Park Dujin tidak berdaya, sama sekali tidak bisa melawan. Dalam benaknya, pertempuran ini terasa seperti lemparan koin berisiko tinggi. Sepertinya semuanya menentangnya. Dia membanting tangannya ke meja karena frustrasi, memukulnya seolah-olah untuk melepaskan amarahnya. Tapi perasaannya tidak benar. Dia memukulnya lagi,
menyebabkan sebuah buku di atas meja bergeser sedikit ke samping. Frustrasi melonjak dalam dirinya. Park Do-jin terus membanting buku itu lebih keras. Kali ini, buku itu meluncur ke sisi yang berlawanan. Lagi dan lagi, dia dengan gila memukul-mukul. Dia mengerutkan keningnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membanting meja lagi, terus-menerus mengutuk dalam hati. Apa ini? Kenapa aku tidak bisa memukulnya? Tiba-tiba, tangan lain meraihnya, menghentikannya. Itu adalah Daegun. Daegun mencengkeram pergelangan tangan Park Do-jin, mengingatkannya. Bodoh, ini bukan cara yang cerdas untuk bermain. Park Do-jin tidak mengerti, menatap kosong. Pada saat yang sama, tangan lain meraih kepalanya. Daegun berteriak, ini cara yang cerdas, bodoh. Dengan itu, Daegun membanting kepala Park Do-jin ke meja. Kembali ke kenyataan. Daegun membanting kepala Park Do-jin ke lantai kayu. Darah berceceran di mana-mana, dan tidak jelas apakah Park Do-jin masih hidup. Anggota tubuhnya tidak lagi menunjukkan tanda-tanda perlawanan seperti sebelumnya. Daegun menghela napas. Berkat kau, mereka semua jadi bersemangat sekarang. Anggota geng yang menyaksikan hasilnya menjadi tegang. Bahkan preman kelas 7 pun tidak berbeda. Manho dan Yang Min memandang dengan terkejut, bergumam. Brutal, sangat brutal. Lee Sun-woo tidak berani bergerak karena suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Semua orang duduk tegang, menunggu untuk melihat apakah Daegun akan melakukan hal lain. Tapi sepertinya jawabannya tidak. Di sisi Do-jin, kelompok itu melanjutkan latihan tanpa henti mereka, dengan samsak tinju bergetar tanpa henti dari benturan. Sementara Park Do-jin tenggelam dalam pikirannya dengan kening berkerut, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari suatu tempat. Hei, teman, kenapa kau tidak latihan dan terus menatap ponselmu? Orang ini terus mengingatkan Park Do-jin. Bahkan jika pelatih ingin menjagamu karena dia bilang kau punya bakat khusus, itu semua sia-sia jika kau seperti ini. Lihat orang-orang di sana, mereka berlatih keras. Tidakkah kau merasakan sesuatu dengan melihat mereka? Orang-orang di sisi lain sedang menatap sesuatu dengan saksama, pandangan mereka semua terfokus ke satu arah. Meskipun diberi nasihat, Park Do-jin dengan angkuh menjawab, terus kenapa? Aku tetap akan mengalahkan mereka. Para pemuda lawan setelah mendengar kata-kata percaya diri Park Do-jin mulai berkeringat deras. Pelatih terus berbicara kepada Do-jin. Ngomong-ngomong, apa yang kau lihat? Do-jin tidak mengalihkan pandangannya dari layar ponsel dan menjawab. Situs Toto. Pelatih menjadi semakin penasaran. Apa kau punya sesuatu yang ingin kau analisis dan pertaruhkan uang? Park Do-jin mengerutkan kening dan bergumam. Analisis? Hah? Aku hanya mengikuti instingku. Aku tidak tahu apa-apa tentang analisis. Tatapan pelatih tiba-tiba menjadi jengkel, dan ia mengingatkan. Anak ini, dia bertingkah sama seperti saat latihan. Kau mengandalkan instingmu, itu sebabnya kau tidak berkembang. Jika kau terus bermain seperti itu, akan sama saja. Kata-kata pelatih dengan cepat dipotong oleh Park Do-jin. Sialan, apa yang kau tahu? Berisik sekali. Pelatih terdiam setelah mendengar kata-kata Park Do-jin. Apa yang baru saja kau katakan? Park Do-jin selalu membawa kejutan bagi orang-orang di sekitarnya. Kali ini, berdiri di depan pelatih, ia membusungkan dadanya dan berkata, Pelatih, kau bilang kau pernah menjadi pemula, kan? Park Do-jin secara resmi melayangkan tantangan. Apa kau mau melawanku dengan serius? Kata-katanya menjadi semakin arogan, dan pelatih membeku kaget di depan Park Do-jin yang licik. Begitu selesai berbicara, Park Do-jin menjatuhkan pelatih dalam sekejap. Tubuh pelatih ambruk ke tanah. Park Do-jin menatap lawannya dan menilai. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu padahal dia sangat lemah? Orang-orang di sekitar mereka mulai membeku ketakutan, melihat keberanian Park Do-jin. Di ruang latihan, tidak ada yang berani membantah, hanya menunjukkan gigi mereka dan menonton. Park Do-jin berkata, bahkan jika aku mengandalkan instingku, aku masih bisa menang. Hanya yang lemah yang bergantung pada teknik. Tangan besar Park Do-jin terbanting ke meja dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga sepertinya menyampaikan tingkat kemarahan yang ekstrim. Meskipun kekuatan luar biasa yang ia kerahkan ke permukaan kayu, semuanya tampak berubah sangat sedikit. Park Do-jin tercengang oleh apa yang dilihatnya di depannya, dan ia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Apa, tidak ada efeknya? Semakin ia melihatnya, semakin marah ia menjadi. Pengekangannya terlihat bahkan di matanya, dan umpatan bergema di benaknya. Sialan, bajingan itu. Park Do-jin tidak pernah suka kalah dari siapapun. Dia dengan sengaja mengangkat lengannya yang besar tinggi-tinggi, giginya bergemeletuk, pikirannya dipenuhi niat membunuh saat ia menyatakan, hal-hal seperti ini akan berakhir jika aku menghancurkannya. Keinginan liar Park Do-jin adalah untuk menghancurkan segalanya, dan dengan lengannya yang seperti monster, ia membelah meja menjadi dua.
Wajahnya setelah mencapai tujuannya menakutkan, giginya menyeringai seperti harimau ganas. Langkah kakinya menggema saat mereka berbaris di lantai. Park Do-jin berjuang untuk berbicara, berusaha menyelamatkan situasi. Lanjutkan. Daegun tiba-tiba tertarik dengan kata-kata Park Do-jin. Dia bertanya balik, apa maksudmu dengan lanjutkan? Wajahnya yang penuh luka dan berdarah tidak memadamkan haus pertempuran Park Do-jin. Dia dengan percaya diri menyatakan sekali lagi, aku baru saja memulai. No Man-ho dan Yang Min berdiri di luar, mengamati setiap detail pertandingan, dan salah satu dari mereka berkomentar. Dia dipukul seperti itu dan masih bisa bangun. Orang lain, penasaran dan khawatir dengan situasi saat ini, angkat bicara. Apa dia akan baik-baik saja? Bukankah kita harus menghentikan mereka? Sun Woo, mendengar ini, ragu-ragu sebelum menjawab. Pukulan itu pasti sangat menyakitkan. Daegun menatap lawannya dengan ekspresi yang tidak terbaca, berbicara dengan nada menghina. Menjijikkan, setidaknya bersihkan darah di wajahmu dulu. Tepat setelah ucapan Daegun, Park Do-jin menggunakan bajunya sendiri untuk menyikat darah dari mulutnya. Saat melakukannya, kemeja itu memperlihatkan memar di sekujur tubuhnya dari pukulan sebelumnya, tumpang tindih satu sama lain. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Park Do-jin masih mencoba banyak bicara. Sekarang aku tahu kenapa tidak ada seranganku yang kena. Itu karena kau sudah mengetahui gaya bertarungku, kan? Setelah menyeka darah untuk beberapa saat, kemeja Park Do-jin menjadi basah dan tak tertahankan. Dia melemparkannya ke tanah, terus menganalisis strategi Daegun. Itulah sebabnya kau menghindari semua seranganku seperti cacing. Karena kau hanya dengan cerdik menyelinap melalui celah yang kubuat, bukan? Park Do-jin dengan panik membalikkan masalah, dengan sengaja menggunakan kata-kata mengancam untuk merusak mental Daegun. Tatapan percaya dirinya menyatakan, tapi bagaimana jika tubuhmu tidak bisa mengimbangi kepalamu? Bahkan jika serangga melakukan yang terbaik, ia akan meledak di tanganmu dan mati. Itulah perbedaan kekuatan fisik. Du-han berdiri di luar, menyaksikan seluruh pertarungan, mendengar setiap kata yang diucapkan oleh para peserta. Merasa jijik, Du-han bergumam pada dirinya sendiri. Kau serangga yang sebenarnya, dasar kecoa sialan. Mati saja. Sun Woo menyaksikan pertarungan dengan ekspresi tegang, seolah merasakan situasinya. Sepertinya, mulai sekarang adalah pertarungan yang sesungguhnya. Orang di belakangnya, bingung, bergumam. Apa maksudmu, mulai sekarang? Ada sebuah kebenaran yang terungkap, bahwa otak kita membatasi kemampuan fisik kita untuk mencegah tubuh kita runtuh. Jadi kita tidak jatuh dengan sendirinya. Oleh karena itu, karakter dengan kemampuan luar biasa mungkin dapat melampaui batas manusia dalam kecepatan dan kekuatan, yang bisa berbahaya bagi tubuh. Sun Woo mengamati perkembangan saat ini dan menambahkan, sama halnya jika kecenderungan emosi Park Do-jin mencapai puncaknya. Didorong oleh keinginan luar biasa untuk menang, dia akan mengorbankan tubuhnya. Lihat saja penampilannya yang kuyu, namun matanya yang menantang menunjukkan betapa putus asanya ia mendambakan kemenangan. Kaki terus bergerak maju tanpa henti, tubuh melakukan yang terbaik untuk menahan jumlah latihan yang luar biasa. Daegun bisa merasakan lawan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerangnya. Park Do-jin mempertaruhkan segalanya pada insting sesaat. Dia menyerang di luar batas manusia. Daegun menyaksikan kegilaan ini, juga ketakutan. Tatapannya goyah karena khawatir. Sebenarnya, tatapan di matanya ini adalah kekhawatiran Daegun untuk lawannya. Daegun dengan cepat memahami arah gerakan Park Do-jin. Lengannya menyerang untuk mengalahkan Park Do-jin dalam sekejap. Daegun bahkan mencoba bertanya, apa yang kau katakan? Pukulan itu membuat wajah Park Do-jin yang berlumuran darah semakin mengerikan. Ekspresinya dipenuhi kepanikan total. Daegun menatap lawannya dan dengan tenang menegaskan, sudah kubilang, aku sudah pemanasan. Aku tidak tertarik padamu lagi. No Man-ho dan Yang Min berdiri kaget saat mereka menyaksikan pertandingan mendekati akhir. Mulut mereka kaku karena tidak percaya saat mereka bergumam. Apa? Bos-bos lain yang menonton tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Wanya berdiri membeku, alisnya berkerut bingung. Pria di belakangnya penasaran dengan prediksi Sun Woo sebelumnya. Tetapi bahkan Sun Woo sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kata-katanya keluar dengan terbata-bata. Sifat-sifat seorang karakter bisa diciptakan, tapi Park Do-jin hanyalah manusia. Setelah menjatuhkan Park Do-jin untuk sementara waktu, Daegun berbalik untuk berbicara serius dengan Wanya. Aku sudah cukup mendengar. Jadi kalian yang mengumpulkan uang perlindungan atau semacamnya, kan? Daegun dengan percaya diri menunjukkan kejahatan pihak lain. Kalian bahkan bukan bagian dari mafia, jadi kenapa kalian mengumpulkan uang perlindungan? Daegun menatap para siswa dan bertanya, kalian masih siswa, kan? Mulai sekarang, tidak ada lagi permainan uang perlindungan. Siapapun yang menentangku akan menjadi yang kedua, yang berarti aku akan menghancurkan kepalamu. Begitu Daegun selesai berbicara, bos Wanya membalas.
Kau hanya tahu satu sisi cerita. Uang hanyalah formalitas. Hanya setelah menerima stabilitas melalui uang perlindungan, barulah mereka bisa merasa nyaman dan berjalan dengan angkuh di jalan. Kata-kata tidak masuk akal yang melayang di telinga Daegun hanya membuatnya merasa jijik. Kau gila, turun ke sini dan aku akan menghancurkan kepalamu. Setelah mendengar provokasi ini, wajah Wanya memerah dan dia menjawab. Semuanya harus mengikuti proses. Gong Myung, yang berdiri di luar, juga mencoba ikut campur dengan kata-katanya sebagai tanggapan terhadap Daegun. Setelah mendengarnya berbicara, Gong Myung mencibir. Dia mungkin berpikir dia sudah menjadi sesuatu sekarang. Kau pikir kau siapa? Hah? Setidaknya telan semua siswa kelas 1 sebelum kau berbicara. Bos itu mencoba menjambak rambutnya, mendesah dengan sikap merendahkan. Serius, anak-anak zaman sekarang tidak punya rasa disiplin sama sekali. Pria berkacamata itu menggumamkan penjelasan di depan Daegun. Aku hanya murid pindahan baru, tapi di sini aku mencoba menghilangkan praktik pemerasan. Aturan sekolah ini, kita hanya berbeda 1 tahun, tapi bagaimana kau bisa begitu bodoh? Tidak sesederhana itu, nak. Dan sulit untuk menjelaskan semuanya hanya dengan kata-kata. Segera setelah itu, pria berkacamata itu mengubah ekspresinya, senyum misterius melengkung di bibirnya. Aku belum bermain dengan Daegun, jadi mari kita lihat bagaimana tubuhnya akan menanganinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk maju, berbicara dengan tegas. Beri dia pelajaran besar. Anak buahnya, setelah menerima perintah, melangkah maju dengan langkah agresif. Wajah mereka penuh nafsu darah seolah-olah mereka ingin melahap Daegun hidup-hidup. Melihat situasi yang semakin memanas, No Man-ho tidak bisa lagi duduk diam. Tubuhnya bergejolak saat ia berteriak. Daegun, itu pengecut melawan anak kelas 2, tapi kami akan membantumu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat No Man-ho terdiam. Serangan itu tegas, gerakannya begitu cepat hingga membelah udara seperti angin. Anak buah pria berkacamata itu dijatuhkan dalam sekejap. Masing-masing tergeletak dengan canggung di tanah, pemandangan yang menyedihkan. Daegun melirik ke samping ke arah No Man-ho dan menginstruksikan. Tidak perlu. Yang lain terus melirik Daegun, dan salah satu dari mereka berteriak. Kita saling memberi perintah. Apa yang kalian lakukan? Kepung dia. Yang lain tidak menyerah pada Daegun. Tubuh mereka mengintai, siap menyerang dari belakang. Daegun dengan cepat menyadari niat mereka dan melihat ke arah sinar matahari. Dia merasa itu cukup merepotkan. Bahkan dengan hanya beberapa sapuan tangannya, Daegun bisa menjatuhkan lawannya. Satu tamparan kuat, dan mereka akan terkapar di tanah, menuju rumah sakit. Sambil menangani situasi, Daegun dengan percaya diri berkata, aku bahkan tidak perlu pemanasan. Orang-orang ini punya banyak anak buah, dan kalian hanya menyerbu seperti ngengat ke api. Daegun menyerah pada niat mereka, memberikan pukulan brutal pada masing-masing dari mereka. Tapi dia tidak hanya memukul, dia mencampurnya dengan cekikan dan gerakan tangan yang cepat. Dalam waktu singkat, dia menangani beberapa orang sekaligus. Menyaksikan kemampuan Daegun dalam pertarungan dengan 5 atau 6 orang, pria berkacamata itu berdiri membeku, berseru. Apa itu? Gong Myung berkeringat dingin, ketakutan, bergumam. Apa dia benar-benar melawan mereka semua sendirian? Memang, itulah rencana Daegun. Dia tidak membutuhkan bantuan apapun, dan tangan serta kakinya terus-menerus menangani kerumunan merepotkan di sekelilingnya. Sebuah tangan terulur dan meraih kursi dengan erat. Orang ini mencoba menyelinap menyerang dari belakang Daegun, bergegas untuk merebut kesempatan saat Daegun sibuk menangani yang lain. No Man-ho tidak bisa hanya berdiri dan menonton Daegun dalam bahaya. Dia bergegas dan berteriak, Daegun, di belakangmu. Mereka menggunakan taktik murahan. Namun, begitu Daegun fokus pada pertarungan, orang-orang lain hanyalah rintangan di kakinya. Dia memahami situasi, dengan cepat berbalik, dan memelintir wajah orang yang mencoba serangan diam-diam itu. Tubuh pria itu terlempar jauh, mendarat dalam posisi absurd di tanah. No Man-ho dan Yang Min berdiri membeku, seolah terjebak dalam satu kejutan demi kejutan lainnya. Tatapan Daegun beralih ke kejauhan, wajahnya dipenuhi kebingungan. Memang, Park Du-jin bangkit, menciptakan rasa tidak nyaman di antara semua yang hadir. Pria berambut panjang itu bertanya, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Dia mencoba bertanya, suaranya tegang dan membelah udara. Brengsek, apa yang kau lakukan? Segala sesuatu di sekitar mereka terlalu berisik, tak tertahankan. Park Du-jin tidak tahan lagi, menyapu lengannya ke belakang tanpa ragu-ragu. Hanya dengan sapuan itu, Du-jin membuat pria berambut panjang itu mengerti bagaimana rasanya mencium tanah. Pria berkacamata itu berdiri membeku, suaranya dipenuhi kebingungan dan ekspresinya campur aduk. Apa yang terjadi di sini? Yang lain juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Pertanyaan terus mengalir. Apa yang baru saja terjadi? Apa dia mengalahkan semua bos kelas 2? Park Du-jin menyeret tubuhnya, mendekati Daegun. Kata-katanya bukanlah, ini belum berakhir.
Daegun memahami kebencian dan tekad di mata Park Dujin, dan ia dengan enggan menyerah. Sikap defensif Daegun muncul untuk terakhir kalinya. Sunwoo melihat posisi Daegun saat ini dan pikirannya berubah menjadi kata-kata. Ini pertama kalinya dia menggunakan kuda-kuda yang begitu sempurna. Atlet macam apa dia? Postur itu tidak seperti yang lain. No Manho berdiri di sana bingung, bertanya-tanya. Apakah semua yang dia tunjukkan kepada kita sampai sekarang hanyalah lelucon? Kembali ke Park Dujin yang haus darah, yang memegangi kepalanya dan bergumam. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi saat ini, tubuhku terasa ringan. Ini gila. Jika aku dalam kondisi ini, gumam Park Dujin saat ia menukik ke arah Daegun. Mulutnya mengucapkan target. Aku bisa mencabik-cabikmu. Daegun berdiri siap, berbicara sedikit. Sudah lama, bukan? Sepertinya sudah lama sejak tekad dan tinju Daegun digunakan. Mengambil keuntungan dari orang gila ini, Park Dujin, sungguh sial baginya. Tapi hari ini Daegun bertekad untuk menyelesaikannya. Konfrontasi ini akan berakhir dengan satu pukulan. Daegun menggeser berat badannya ke belakang, suara itu menggema dengan kekuatan. Tubuh Park Dujin menderita kerusakan parah. Bahkan kerangka besar itu terangkat dari tanah oleh pukulan Daegun. Di hadapannya, Park Dujin, yang berlumuran darah, terlihat lebih tragis, tanpa satupun titik warna kulit aslinya yang tersisa. Setelah serangan itu, Daegun tetap acuh tak acuh, tidak ada setitik darah pun yang menodainya. Pada saat ini, Park Dujin tampaknya telah benar-benar dikalahkan, terbaring telentang di tanah, dikelilingi oleh darah. Bos Wanya terkejut saat ia menilai situasi. Baru saja, aku merasa seperti melihat sesuatu yang berbeda. Tidak hanya aneh, pria berkacamata itu juga tampak bingung, bergumam. Serangan macam apa itu? Kedengarannya seperti tembakan pistol, bahkan terjadi dalam sekejap mata. Semua orang penasaran, apa itu? Kim Do-han tidak dapat mengidentifikasi masalah yang tidak biasa dalam serangan Daegun. Dia hanya khawatir, apakah bajingan Park Dujin itu benar-benar sudah tamat? Daegun melihat tubuh lawannya yang terluka, dan dia semakin yakin bahwa ini adalah akhirnya. Dengan pukulan ini, adegan beralih ke tempat lain, di mana lingkungan tampak kacau. Orang-orang tampaknya melakukan sesuatu yang sangat misterius. Sebuah pertanyaan diajukan. Apakah kau siap? Orang lain menjawab, para senior akan menyelesaikannya. Foto-foto yang selalu membuat Daegun penasaran perlahan-lahan muncul. Orang-orang ini sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat mencurigakan. Apakah ini semua fotonya? Ya, sekarang aku hanya perlu membakarnya. Di antara foto-foto itu, bahkan ada satu foto Daegun. Orang-orang ini terus melakukan pekerjaan mereka. Kerja bagus. Terima kasih atas kerja kerasmu. Daegun melihat tubuh lawannya yang rusak dan semakin yakin bahwa ini adalah akhirnya. Bang Yang Ho dan Yang Min tidak bisa menyembunyikan ekspresi mereka. Mereka berseru kaget. Daegun, jika kau mengatakannya seperti itu. Kelompok Sunwoo menyatu dengan suasana ketakutan. Wajah mereka secara kolektif menunjukkan kecemasan yang tidak bisa dipahami. Park Dujin terbaring di tanah, tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Darah di wajahnya terus mengalir tanpa henti. Daegun menatapnya tanpa kata, di hadapan lawannya yang keras kepala yang telah bersikeras melawannya berulang kali. Dia mengambil beberapa langkah lagi. Semakin yakin ini benar-benar akhir. Kondisi Park Duan yang menyedihkan membuat Daegun berpikir dalam hati. Lagi pula, pukulan sebelumnya sudah lebih dari cukup. Sejujurnya, dia hanya bisa menerima satu pukulan lagi sebelum akhirnya hancur. Saat situasi mendekati kesimpulannya, Daegun mendekati pria berambut pirang itu, bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu temannya Park Duan, kan? Pria berambut pirang itu ketakutan. Kata-katanya terbata-bata dan gemetar. Hal terakhir yang ingin dikatakan Daegun adalah, bawa temanmu dan pergi. Mengikuti perintah Daegun, pria berambut pirang itu bergegas mengangkat Park Duan yang besar ke bahunya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membawa pegulat itu. Peserta yang tersisa dari pertandingan hari ini gemetar begitu hebat hingga mereka kehilangan kendali. Gong Miang dengan cepat melirik ke samping. Dia memperhatikan temannya berkeringat tanpa henti dan mencoba bertanya. Jaok, kamu baik-baik saja? Dalam situasi saat ini, Jaok tidak bisa tidak teringat masa lalu, dan tanpa sadar memastikan bahwa rasanya sangat mirip dengan orang itu. Gong Miang, yang tidak mengerti siapa yang dimaksud Jaok, bertanya, Siapa orang itu? Kenangan kelam Jaok muncul kembali. Seorang pria berotot dari masa lalu telah memberitahunya sesuatu. Nanti, kelompok tahun kedua akan meminta bantuannya. Gong Miang yang duduk di sampingnya tampak membeku. Dia mencoba mengguncang Jaok. Hei, Jaok, kenapa kamu tidak menjawab? Ada apa? Kenapa kamu melihat ke atas, bukan ke arah bosok? Tampaknya pikiran Jaok tersesat dalam kenangan lama.
Jaok berteriak ketakutan saat melihat sosok itu muncul di hadapannya. Itu adalah Aura. Dia segera menegaskan dengan matanya. Aku melihat Aura. Miang di luar mencoba berteriak keras untuk membangunkan pikiran Jaok. Hei, Wan Jaok, kamu baik-baik saja? Hei, Wan Jaok. Jaok terus bergumam, tidak memperhatikan Aura. Frustrasi dengan temannya yang kebingungan, Gong Miang memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia menamparkan Jaok tepat di wajahnya. Sengatan tajam dari tamparan itu menyadarkan Jaok. Dia memegangi wajahnya dan berseru, "Hei!" Gong Miang, yang masih sangat penasaran, bertanya, "Hei, kamu sudah sadar sekarang?" Begitu dia melihat Jaok kembali tenang, Miang bertanya tentang situasi saat ini. Dia melanjutkan, "Bagaimana kita menangani murid pindahan itu? Kalian berdua seharusnya menanganinya secara langsung. Ide-ide ini sudah ditolak oleh Jaok. Itu tidak akan berhasil. Semangatnya begitu luar biasa sehingga kekuranganku dalam berlatih bahkan tidak bisa merasakannya." Setelah semua yang terjadi, Jaok dengan enggan menyatakan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan orang itu." Miang terkejut bahwa temannya yang biasanya berani itu menyerah begitu saja. Dia berseru, "Apa yang kamu bicarakan? Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Daegun berdiri di kejauhan. Suaranya terdengar dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Sudah selesai. Siapa selanjutnya?" Adegan beralih ke tempat lain. Langkah kaki yang tergesa-gesa dan cemas. Gadis yang tampak khawatir itu mengangkat tangannya untuk memanggil taksi. Segalanya tampak terburu-buru, sebuah situasi yang mendesak. Pintu mobil dengan cepat dibanting hingga tertutup, dan dia segera duduk di kursinya. Begitu masuk, Susi tidak membuang waktu. Dia segera memerintahkan, "Pak, ayo jalan sekarang." Sopir itu melirik melalui kaca spion, menggodanya. "Nona muda, kenapa kamu tidak membawa payung di saat hujan begini?" "Ya ampun, bajumu basah kuyup." Susi tidak suka sopir itu mencampuri urusan pribadinya dan menjawab dengan serius. "Hei, jika Anda punya waktu untuk omong kosong, gunakan untuk menginjak pedal gas." Sepanjang perjalanan, Susi tidak bisa berhenti khawatir. Pikirannya berputar tanpa henti, terutama tentang si bodoh itu. Orang yang selalu membuatnya cemas. Yang tidak dia ketahui adalah, Daegun sebenarnya adalah orang yang membuat semua orang di sekitarnya hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Sementara itu, para siswa tahun kedua perlahan-lahan tumbang di bawah serangan Daegun yang tanpa henti. Pria berambut panjang yang sebelumnya sangat sombong, kini terbaring telungkup, berjuang untuk melakukan push-up. Matanya linglung dan bingung. Yang lain tidak bernasib lebih baik. Wajah mereka bengkak, bibir mereka bengkak seolah-olah baru saja disuntik filler. Setelah pertarungan singkat, Daegun masih punya banyak energi untuk memprovokasi yang lain. "Siapa selanjutnya?" tanyanya, tapi semua orang di sekitarnya tetap diam. Tidak ada yang berani bersuara. Semakin mereka diam, semakin tertarik Daegun untuk menggoda mereka. "Apakah semua orang bisu sekarang?" "Tidak ada seorang pun." "Baiklah, aku akan memilih." Daegun ragu-ragu, melihat ke kiri lalu ke kanan. Dia berbicara dengan keras, "Sisi mana yang harus kupilih?" Pada saat genting itu, Daegun menerima panggilan telepon. Peneleponnya adalah Lee Saem. Tanpa ragu, Daegun menjawab panggilan itu. Suara di seberang sana sejenak membuatnya terpana. "Daegun," suara Lee Saem terdengar. Daegun segera merespons, terkejut. "Kenapa kamu berteriak seperti itu?" Lee Saem melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan. "Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan sekarang? Di mana kamu?" Daegun mondar-mandir, menjawab ke seberang sana. "Ada masalah apa?" "Aku sedang mengerjakan sebuah proyek, dan berjalan sangat baik." Lee dengan tegas mengingatkan Daegun. "Sekarang, kamu harus mengikuti instruksi yang kuberikan." Pertama dan terutama, percakapan itu tiba-tiba terputus, dan adegan beralih ke ekspresi Ho Yang dan Yang Men, yang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. "Situasi macam apa ini?" Ho Yang menggelengkan kepalanya frustrasi. "Aku juga tidak tahu. Aku menghajar semua senior tahun kedua itu, dan sekarang mereka memanggilku." Lee Saem dengan sengaja menekankan di telepon. "Apakah kamu mengerti sekarang? Aku akan meneleponmu kembali nanti." Setelah panggilan berakhir, wajah Daegun menjadi muram. Matanya dipenuhi keraguan tentang kehidupan. Di sisi lain, Saem terus mengeluh tentang tindakan Daegun. "Kenapa kamu pergi sendirian seperti itu? Yang harus kamu lakukan hanyalah bermain sebagai umpan sedikit, tapi kamu selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna." Percakapan telepon berakhir tepat saat Daegun memutuskan untuk bertindak. "Hari ini, kalian benar-benar beruntung. Aku sibuk, jadi aku akan pergi sekarang." Dia mengambil jaketnya, menambahkan nada mengancam. "Aku berencana untuk menghajar semua anak tahun kedua yang tidak tahu apa-apa hari ini, tapi aku akan melepaskan kalian kali ini." "Apa sebutannya ini lagi ya?" "Ah, namanya belas kasihan, kan?
Kata-kata Daegun seperti menamparkan wajah Jaok berkali-kali. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa terhina. Wajahnya berubah menjadi jijik. Sebelum pergi, Daegun memanggil teman-temannya. Ayo pergi. Jongman dengan antusias menjawab. Hah, kita pergi? Kim Duan melihat ini sebagai kesempatan, dengan cepat berlari mengejar mereka dan memohon. Bolehkah aku ikut denganmu? Salah satu dari mereka angkat bicara dengan komentar sarkastis. Kukira Park Duan yang terkuat, tapi ada apa dengan murid pindahan ini? Apa yang terjadi? Menurutmu Samwa bisa menang? Samwa, yang wajahnya selalu berkerut, menjawab. Dia kuat sampai pada titik yang tidak bisa dipercaya, tapi saat dihadapkan dengan teknik yang unggul, sekuat apapun dirimu, semuanya menjadi tidak berarti. Dan untuk menguasai teknikku, tidakkah kamu tahu betapa kerasnya latihanku? Kalau soal teknik, siapa yang tahu siapa yang lebih baik? Daegun belum sepenuhnya pergi. Saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba teringat, dan berbalik untuk memperingatkan para siswa tahun kedua. Ngomong-ngomong, minggu depan kita mengumpulkan uang, kan? Daegun menyatakan dengan nada kasar. Orang yang mengumpulkan uang itu, akan kutemukan dan kubunuh. Raut wajah Gong Miang dan Jaok dipenuhi ketakutan murni saat mendengar ancaman Daegun. Ekspresi mereka berubah begitu drastis sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka. Daegun dengan cepat membuka pintu, siap untuk pergi. Tepat saat pintu terbuka, Susi bergegas masuk. Tubuhnya menabrak Daegun. Terkejut, dia melihat orang di depannya dan bertanya. Baik Susi, dia menjawab. Daegun, wajah Susi panik, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Dia bertanya, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bertingkah begitu normal? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar membingungkan Daegun, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya dengan cara yang akan memuaskan Susi. Ada apa? Apa kamu mau aku berhenti bersikap normal? Baju Susi basah kuyup karena hujan, dan dia bersandar pada Daegun, melirik ke sekeliling. Bukan itu, jelas ada sekelompok anak tahun kedua di sini, katanya. Tetapi saat dia melihat lebih dekat ke lantai, suaranya dipenuhi keterkejutan. Dia berseru, mereka semua pingsan. Semakin Susi melihat, semakin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mencoba mendapatkan informasi dari Daegun. Apa yang terjadi? Apa kamu yang melakukan semua ini? Daegun, yang sedang terburu-buru, dengan santai menjawab. Memang seperti itu. Jika kamu tidak datang menemuiku, aku sudah akan pergi sekarang. Susi tertegun, tidak terlalu memperhatikan kata-kata Daegun. Dalam benaknya, dia berpikir, tidak mungkin. Apakah ini benar-benar mungkin? Mungkinkah seseorang sekuat ini ada di tahun pertama? Sebelum Daegun benar-benar pergi, dengan gagah dia menyerahkan jaketnya pada Susi. Ini, pakailah. Meskipun jaket itu baru saja jatuh di tanah, dan itu hanya sebuah jaket. Susi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jaket Daegun. Di luar, Susi mencoba menolak. Bajunya kotor. Kamu sudah memakainya. Kenapa kamu menyuruhku memakainya lagi? Di dalam hati, Susi sangat bersemangat. Itu benar-benar luar biasa. Daegun mencoba mendorongnya. Pakai saja, kamu terlihat sangat malu sekarang. Daegun awalnya ragu-ragu saat melihat keadaan Susi, tetapi di sisi lain, Susi membayangkan skenario romantis yang manis. Kalimat dari suatu tempat muncul dalam ilusinya. Itu cocok untukmu. Gaun itu sangat cocok untukmu. Susi membayangkan dirinya mengenakan gaun pengantin, berjalan di samping Daegun. Sebuah respons manis kembali. Benarkah, aku bisa memakainya sendiri? Kenapa kamu memakaikannya untukku? Ini membuatku merasa malu. Bagaimana dengan bulan madu kita? Lamunan manis Susi dengan cepat terganggu oleh sebuah pengingat. Kamu tidak ikut? Guri mencoba memanggil. Susi, kamu baik-baik saja. Kamu tidak ikut, kami akan pergi sekarang. Mendengar ini, Susi dengan cepat bergegas mengikuti. Aku datang. Pria berkacamata itu bingung saat menyaksikan adegan saat ini. Apa yang terjadi di sini? Siapa murid baru itu? Apa hubungannya dengan baik Susi? Semuanya sangat membingungkan. Seorang pria lain tertawa dan menjawab. Tidak, melihatnya, dia pasti anak kelas 2. Bukan tandingannya, mungkin lebih baik dia menggunakan hubungannya dengan baik Susi daripada dengan baik Suho. Di sisi lain, Susi berlari kecil di belakang dan berteriak. Hei, Guon Daegun, ayo pergi bersama. Adegan beralih ke area yang berbeda, di mana lampu jalan telah menerangi seluruh blok. Kim Duan mengikuti Daegun dan berbicara. Daegun, selamat, kamu menang, kan? Daegun dengan sengaja bertanya lagi untuk mengukur perasaan Duan. Apa kamu tidak puas? Siapa yang berani menentang keinginanmu? Tidak, melihat Park Duan dipukuli seperti itu, kurasa itu pantas untuknya. Ini seperti neraka, dia tidak bisa bergerak bebas sekarang, tapi hanya itu saja.
Hanya itu, Gimo menggaruk kepalanya dan menjawab, kurasa begitu. Di dalam, Kim Myang Jong muncul. Dia sedang berbaring, berpikir dalam hati. Sialan, aku membuang-buang waktu untuk bangun. Berapa lama lagi aku harus terus berpura-pura tidak sadar? Meskipun dia pingsan, naluri judinya masih jelas. Daegun, aku tahu kau akan menang. Aku membuat pilihan yang tepat. Tapi sayang sekali aku tidak bertaruh uang untuk itu. Daegun, yang selalu mengkhawatirkan banyak hal, melihat sekeliling dan bertanya, apakah Kim Myang Jun sudah keluar? Saat itulah Gimo teringat kehadiran Myang Jun. Sebelum pergi, Daegun memberikan instruksi terakhir. Maaf, tolong awasi aku. Aku harus pergi duluan sekarang. Ho Yang memperhatikan sosok Daegun yang berjalan dan berkata, kamu kelihatannya sibuk, ya? Tadi kamu bahkan terlambat. No Man Ho, yang masih bingung, melanjutkan. Benar, kamu tidak akan bertemu teman, kan? Adegan beralih ke sisa-sisa dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan sebuah suara terdengar. Apakah direktur sudah tiba? Direktur mendekat, berbicara dengan arogan. Oh, begitu. Apa yang terjadi, jika kita memukulinya setengah mati seperti ini, tidak akan banyak yang bisa dikatakan. Sungguh menyedihkan, pemandangan yang menyedihkan. Dan beraninya dia menusuk seseorang dari belakang. Seorang bawahan dengan gugup angkat bicara. Permisi, saya harus keluar sebentar. Direktur, yang penasaran, bertanya, bukankah semuanya sudah beres? Anak itu seharusnya sudah menanganinya sekarang, kan? Namun, bawahan ini menjelaskan. Ini bukan tentang pekerjaan. Saya punya beberapa urusan pribadi yang harus diurus. Direktur bingung, memperhatikan bawahannya pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa dia tiba-tiba perlu mengurus urusan pribadi? Apakah dia akan bertemu dengan teman lama dari kampung halamannya? Orang lain di sekitarnya menjawab, benar Pak. Percakapan berlanjut di sebuah gang yang remang-remang. Sebuah suara bertanya, sudah berapa kali aku kesini sekarang? Daegun, yang masih ditelepon, fokus saat dia berbicara. Satu-satunya tempat yang bisa kupikirkan adalah di sini. Dan aku sudah pernah kesini. Guon Daegun terus bergerak naik ke lantai atas, dan suara di seberang sana menjawab. Saat itu, aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentangku. Mungkin, biarkan aku periksa lagi. Seperti yang diduga, semuanya telah dibersihkan secara menyeluruh. Daegun baru saja menaiki beberapa anak tangga lagi ketika matanya membelalak kaget, dan tubuhnya membeku. Sekelompok orang mencurigakan dengan panik mencari sesuatu. Dia mengingatkan orang di seberang sana, aku tutup teleponnya. Seluruh kelompok orang berbaju hitam itu bergerak maju serempak, dan salah satu dari mereka bertanya, kenapa kamu di sini? Keluar. Daegun berhenti sejenak, matanya mengamati situasi. Para preman menjadi lebih agresif ketika mereka melihat Daegun tidak mengatakan apa-apa. Salah satu dari mereka dengan sengaja melangkah maju dan mengejek. Hei, kau, aku bicara padamu. Apa kau bisu? Apa yang kau lihat? Hal-hal tidak berhenti di situ. Preman itu mengangkat lengannya, dan serangkaian kutukan menyusul. Bocah, beraninya kau menatap. Brengsek. Daegun sudah cukup menahan kebisingan itu. Setelah beberapa saat, dia memukul preman itu dengan tamparan yang menyakitkan. Setiap pukulan yang dia berikan berat, seperti batu yang menabrak orang itu, menyebabkan preman itu langsung jatuh ke tanah. Preman-preman lainnya, setelah menyaksikan rekan mereka dikalahkan, berdiri membeku. Mulut mereka terkunci dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua dalam keadaan panik, terlalu takut untuk maju dan terlibat dalam pertarungan. Daegun melirik yang tersisa dan mengingatkan mereka. Sudah kubilang tunggu sebentar. Meskipun mereka marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya gemetar sambil bergumam. Sialan, mereka pikir mereka siapa? Situasi menjadi semakin tegang ketika sebuah suara menyela, menghentikan mereka. Orang ini berbahaya, lebih baik jangan menyentuhnya. Para preman masih bingung. Mereka saling memandang dan bertanya dengan skeptis. Berbahaya, anak itu, sungguh? Sosok yang baru muncul itu meletakkan tangan di bahu bawahannya, berbicara dengan suara rendah, menekankan. Ketika aku bilang seseorang berbahaya, apa kau mengerti maksudku? Setelah berbicara dengan bawahannya, pendatang baru itu berbalik langsung ke arah Daegun, berkata dengan sebuah pengingat. Lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Mendengar ini, Daegun perlahan mulai mengenali identitas orang itu. Itu adalah Park Hee-jun. Beralih ke adegan di luar ruangan. Daegun dan Park Hee-jun sedang duduk sendirian, berbicara. Daegun berkata, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dia kemudian secara bertahap menyatukan beberapa detail tersembunyi dari pesan itu. Jadi, kamulah yang mengirim pesan itu.
Saat Daegun menerima pesan itu, dia panik dan langsung bertindak. Dia berlari dengan cepat, tetapi yang tersisa hanyalah pemandangan yang kacau. Satu-satunya yang tersisa adalah orang-orang yang tidak sadarkan diri, dan rasa kebingungan yang meningkat. Apa yang terjadi? Daegun penasaran. Dia ingin tahu yang sebenarnya. Orang lain itu hendak mengungkapkan, "Apa kau melakukan ini?" Pria lain itu menjawab tanpa ragu, "Ya, merekalah yang diam-diam menyelidiki organisasiku. Tepat saat aku menangani itu, aku mendapatkan informasimu. Mungkin mereka telah menyelidiki dan curiga bahwa kau adalah salah satu dari kami." Hee-jun terus meyakinkan Daegun, "Jangan khawatir, hanya aku yang tahu tentang ini." Hee-jun menatap Daegun dengan ekspresi penasaran dan bertanya, "Jadi, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Apakah itu seragam?" Ada sedikit kesedihan di wajah Daegun saat dia menjawab, "Apa yang sedang aku lakukan? Tentu saja aku pergi ke sekolah." Ketika topik sekolah muncul, Hee-jun berdiri diam karena terkejut. "Sekolah? Kau?" Gwon Daegun, yang tidak berniat menyembunyikan apapun, mengakui, "Ya, itu normal." Si brengsek Hee-jun masih menyimpan rokok di mulutnya, tatapannya tertuju pada posisi Daegun. Dia melanjutkan, "Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi setidaknya aku tahu itu ada hubungannya dengan seorang wanita bernama Manajer Lee. Jangan terlalu percaya padanya." Setelah mendengar peringatan lawannya, Daegun dengan cepat menolaknya. "Hah, itu hanya sesuatu yang kau karang sendiri." Setelah duduk cukup lama dan merasa putus asa, Daegun perlahan berdiri. Berbicara dengan lembut tapi tegas. "Kau sudah lupa bagaimana rasanya melihat sesuatu secara normal. Aku hanya ingin menjalani kehidupan normal. Sebuah kehidupan normal." Pada saat itu, Daegun hanya menginginkan hal-hal yang paling sederhana, untuk lulus, untuk melanjutkan ke universitas, hal-hal yang dapat dengan mudah dicapai oleh orang lain. Sebelum benar-benar pergi, dia dengan hati-hati mengingatkan orang lain itu, "Senang bertemu denganmu kali ini, tapi aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk waktu berikutnya. Jangan ikut campur dalam hidupku lagi." Hee-jun mencoba menangkap kata-katanya sebelum Daegun pergi. "Daegun, apakah belajar benar-benar sepadan?" Mendengar pertanyaan ini, Daegun tanpa sadar teringat akan pelajarannya di kelas. Gambaran tawa Jinmo terngiang di benaknya. Kalau soal bahasa Inggris, akulah yang terbaik." Karena kenangan ini, Daegun memandang Hee-jun dengan jijik dan mengingatkannya, "Jangan muncul di hadapanku lagi. Apa yang kalian tahu tentang frasa bahasa Inggris?" "Tunggu sebentar." Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benak Daegun. Park Hee-jun berkata dia telah menangani semua informasiku. Jadi bagaimana Lee Saem tahu? Keesokan paginya, teman-temannya serentak menasihati Daegun. "Kau sudah cukup belajar, istirahatlah sebentar. Ini akhir pekan, santai sedikit." Jongman dengan antusias melangkah maju, tersenyum sambil berkata, "Kita harus merayakan kemenangan kita di kelas 4, kan?" No Man-ho tidak hanya memberikan selamat, tetapi juga memberikan hadiah kepada Daegun. "Daegun, ambil hadiah ini." Dia memberikan sebuah pulpen kepada Daegun. Daegun menerima hadiah itu dan dengan senang hati menjawab, "Sebuah pulpen? Oh, terima kasih. Aku akan belajar dengan giat." Namun, No Man-ho dengan cepat memutar pulpen itu. "Apa yang kau bicarakan? Ini untuk berkelahi." Dia meluruskan pulpen itu dan membantingnya ke meja. Teman-teman mereka tertawa terbahak-bahak, suara mereka bergema di koridor. "Apa yang terjadi? Cepatlah, apa kau akan melemparkannya langsung padanya?" No Man-ho dengan percaya diri menjawab, "Tentu saja. Benar kan, Daegun? Kau juga harus cepat." "Sudah beli tongkat barumu?" tanya salah satu teman. Daegun menatap teman-temannya, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Dalam kehidupan biasa ini, mungkin justru teman-temanku inilah yang menjadi faktor paling tidak pasti, dan sumber kegelisahan terbesar. Guri, yang berdiri di belakang, tiba-tiba meraih lengan Daegun, menasihati. "Daegun, ayo kita ke atas juga." Adegan beralih ke atas, di mana tongkat baseball dikeluarkan dari tas. No Man-ho, yang suka memainkan permainan ini, dengan cepat mulai menguji daya tahannya. Daegun berdiri di samping, mengamati setiap gerakan Man-ho. Pikiran melintas di benaknya, tapi No Man-ho, bahkan saat bertarung, dia mengayunkan tongkatnya. Dia pantas untuk diharapkan, bukan? Bola yang dipukul Man-ho selalu mengikuti lintasan yang sangat tidak terduga. Gerakan tubuhnya menuju bola sangat fokus, dengan setiap garis bentuk tubuhnya mengarah ke depan untuk memukul bola sesempurna mungkin. Daegun berdiri di luar, menyilangkan tangan, dan berkomentar, "Kenapa dia sangat buruk dalam hal ini?" Jongman menambahkan, "Man-ho, apa kau tidak akan menggunakan itu?" Man-ho segera menjawab, "Aku hanya ingin mencoba mengayunkan tongkat baruku sekali. Itu saja, sekarang aku menggunakannya." Begitu merasakan keakraban tongkat itu,
Menho menggunakan tatapan provokatif dan berkata, "Ayo, maju." Bola itu cepat dipukul, dan lintasan putarannya sangat sulit diprediksi. Kali ini, bola tidak hanya terbang jarak pendek, ia melesat lurus, semakin jauh dari pandangan pemain. Bola itu melayang menuju gedung-gedung tinggi, tetap di udara untuk waktu yang cukup lama tanpa tanda-tanda akan turun. Daegun, penasaran, bertanya, "Apa ini? Kenapa kau tiba-tiba menjadi lebih baik?" Mendengar pujian ini, No Menho dengan bangga mengangguk. "Kau terlalu memujiku." Daegun melirik sekilas, merasa sedikit penasaran tentang teknik apa yang baru saja digunakan Menho. Menho menjawab dengan tegas, "Itulah gerakan yang kuciptakan. Kau mau tahu? Biar ku beritahu." Daegun mencoba menolak tetapi gagal. Tidak, kau." Menho dengan cepat menyela dan menjelaskan. "Sederhana saja, kau hanya perlu melakukan ini." Menho dengan hati-hati mendemonstrasikan gerakan yang dia gunakan. "Lebarkan saja matamu dan lihat dengan juling." Tindakan membingungkan ini menyebabkan wajah Daegun menegang. Dia bertanya, "Apa gunanya ini? Apakah ada alasannya?" Menho tersenyum dan menjawab, "Coba saja dan kau akan mengerti." Meskipun begitu, Daegun masih kecewa, menolaknya. "Lupakan saja." Menho merasa bahwa tindakannya belum meyakinkan Daegun, dengan cepat memberikan penjelasan. "Biar ku beritahu, ketika kau membuka matamu dan menyilangkannya seperti sedang melihat juling, penglihatanmu akan mulai kabur. Dan kau akan mulai melihat dua hal. Tidak ada pengecualian untuk ini, bahkan dengan bola. Peluangmu untuk memukulnya akan lebih tinggi ketika kau melihat dua bola." Daegun menghela napas putus asa setelah mendengar trik-trik Menho yang tidak masuk akal. "Kau benar-benar gila." Daegun mendekat, menepuk bahu Menho, dan menasihati. "Jika kau pernah berkelahi, pastikan untuk memanggilku." Menho berdiri di sana bingung, masih belum mengerti. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari jauh. "Sekarang giliranku." Bola-bola terus melambung setelah setiap ayunan. Pukulan sebelumnya tampak seperti gerakan latihan oleh Hoyang, tetapi pada kenyataannya, dia mencoba menekan rasa sakit dari bola yang mengenai tubuhnya. Bola itu bergulir dari satu lintasan ke lintasan lain, sementara Hoyang berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan kemudian bertabrakan dengannya. Jongmen berdiri di luar, penasaran, bertanya, "Kenapa Hoyang tidak memukul? Apa yang dia lakukan?" Hoyang menjawab pertanyaannya. "Bukankah sudah kubilang aku tidak siap dengan hari ini?" Jongman terus mengomentari ekspresi Hoyang. Wajahnya terlihat lebih tua sekarang. Hoyang mencoba menjelaskan perubahan yang sedang dialaminya. "Aku sedang membangun ketahanan." Hoyang, orang yang telah menerima pukulan dari Daegun dan berdarah-darah, bertekad untuk melawannya. Bahkan Daegun, yang telah melihat ketahanannya secara langsung, memuji Hoyang atas daya tahannya. Pada saat itu, Hoyang merenung. "Aku sadar setelah melihat bajingan itu menahan serangan yang menakutkan. Jalan yang akan kuikuti mulai sekarang adalah ketahanan." Melihat Hoyang dalam keadaannya saat ini, Daegun mengambil kesempatan untuk mengancamnya. Dia mengambil sebuah tongkat dan berkata, "Biar ku bantu dengan apa yang kau katakan." Bang Hoyang mulai merasa takut, mundur. "Tidak." Daegun terus maju, mengejeknya. "Maju dan aku akan memukulmu." Yuri sedang berdiri ketika beberapa suara, samar namun menawan, mencapai telinganya. Hei, gila, dia sangat tampan." Gadis-gadis lain menatap Daegun dengan kagum. "Lihat lengan yang memegang tongkat itu, aku ingin dipukul juga." Dua gadis saling mendorong, berbisik, "Berikan nomormu, lepaskan tanganmu dari bahuku." Untuk sesaat, Yuri berbalik menatap kedua gadis itu. Mereka dengan cepat mengerti arti tatapannya, dan obrolan yang tidak nyaman pun mengikuti. "Lelah atau apa? Apa dia pacarnya?" Suara berisik dan mengganggu itu semakin keras. "Wow, masih sangat sombong. Kau mau mati atau apa?" Sekelompok orang lain muncul dengan pemimpinnya yang kesal angkat bicara. "Apa yang kalian lihat? Siapa yang menyentuh Bongon? Kau mau mati?" Yuri melirik ke samping dan menghela napas lelah. Mereka kembali lagi. "Ya, pemimpin ini sangat arogan." Tatapan tajamnya bertanya, "Kalian dari sekolah mana? Apa kalian tahu siapa kami?" Menho secara bertahap fokus pada kelompok yang baru saja tiba. Matanya menilai situasi secara kritis. Naluri alaminya memberinya sinyal untuk berhati-hati. Langkah Menho selanjutnya hampir bersifat naluriah, membuat pihak lain mundur ketakutan. Para pengikut di belakangnya terkejut dengan sikap pemimpin mereka. Postur ragu-ragu mereka jelas menunjukkan kegelisahan mereka. Manho menyapa kelompok itu dengan pertanyaan, "Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Apa yang ingin kau katakan?" Pria berbaju hijau itu mencibir, menjawab dengan angkuh. "Bilang apa? Kau gila?" Pria di depan, ketakutan, mencoba menghentikan rekan satu timnya. Hei, hentikan, ayo pergi."
Pria berbaju hijau itu masih menolak untuk mendengarkan nasihat rekan satu timnya, terus berdebat. Apa yang kau katakan? Pria berbaju hijau itu dengan marah menuduh. Mereka telah mengganggu orang-orangku. Apa mereka tidak punya mata? Pria berbaju hijau itu menggeram, berteriak saat dia berjalan pergi. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan rekan-rekannya. Pria lain menjelaskan dan meyakinkan. Apa yang kau inginkan? Hidup bahagia dan punya anak dengan Mi hanyalah mimpi. Pria berbaju hijau menjawab dengan kesal. Kenapa kau memberitahuku itu? Sudah ku bilang aku tidak bisa punya anak. Jongmen dan Manho berdiri dari kejauhan, bingung dengan keributan itu. Manho meramalkan. Hah, ada apa dengan mereka? Aku tidak tahu. Mereka baru saja memulai pertengkaran entah dari mana. Kebisingan terus meningkat. Mini mencoba bergegas keluar, menunjuk ke Daegun. Hei, apa yang kau lakukan? Orang itu menggangguku. Daegun, yang sedang sibuk dengan urusannya sendiri, terseret ke dalam masalah. Dia melihat keluar, ekspresinya penuh kebingungan. Apa yang terjadi kali ini? Daegun langsung menghadapi kelompok itu. Pemimpin dari sebelumnya dengan ketakutan mengenali Daegun sebagai Guon Daegun. Terlalu takut untuk bereaksi. Dia mendorong pria nekat berbaju biru itu menjauh dan berkata, turun dan bertarung. Jangan mendorongku. Itu benar-benar menjengkelkan dan membuat Daegun merasa terganggu. Jongman melihat ke atas dan bertanya, bukankah itu orang yang kita lihat saat kita menghajar Bomongang? Hoyang, dengan mata tajam, memperhatikan. Kurasa dia salah satu orang yang dipukuli sampai mati. Lihat dia lari. Pemandangan perlahan menjadi lebih gelap, dan sebuah suara bergema, mengingatkan. Sudah ku bilang lari tidak ada gunanya. Langkah kaki terus berlanjut tanpa henti di belakang mereka. Lebih banyak orang mengejar serempak. Di utara, Park Duan, panik, mencari jalan keluar dengan putus asa. Wajahnya kosong karena teror saat dia berlari, hanya untuk menemukan dirinya terpojok di jalan buntu. Terlalu takut untuk berpikir jernih, Park Duan berteriak. Apa yang kalian inginkan dariku? Kenapa kalian mengejarku? Para preman dengan cepat mengomentari sikap Park Duan. Hah, dia masih begitu tenang dalam situasi putus asa. Duan mencoba bernegosiasi. Sudah ku bilang aku akan membayar. Aku hanya butuh sedikit waktu. Meskipun Park Duan menjelaskan, para preman menyerangnya di bawah perintah untuk menangkapnya. Tanpa pilihan lain, para gangster bergegas maju dan menangkap Duan. Mereka melanjutkan diskusi rencana mereka. Lihat itu, seorang siswa yang membawa tongkat ke sini. Namun, Hijun turun tangan. Tidak perlu, aku akan menanganinya. Saat Hijun melangkah maju, Park Duan, ketakutan, bertanya, siapa kau? Hijun membalas dengan belak-belakan. Kau tidak perlu tahu, apa kau pikir kau bisa melawan? Tepat setelah ucapan itu, Hijun mempersiapkan kuda-kudanya. Aku akan menyelesaikan ini dengan cepat. Postur yang familiar itu langsung membuat Duan sadar dengan ketakutan. Kau, kuda-kuda itu. Memang, karena kuda-kuda itulah Park Duan dijatuhkan sekali lagi. Hijun berdiri di depan Duan dan berkata, jika kau tidak punya uang, apalagi yang bisa kau bayar?